Dalam perjalanan sejarah kekristenan, muncul sebuah gerakan yang mengundang perhatian, rasa penasaran, bahkan kontroversi. Gerakan ini dikenal sebagai Mormonisme. Tapi siapa sesungguhnya yang memulainya dan mengapa ajarannya sulit diterima oleh arus utama Kristen? Cerita ini dimulai di Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Seorang pemuda bernama Joseph Smith lahir pada tahun 1805 di Sharon, Vermont, menjadi tokoh sentral di balik semuanya. Smith tumbuh di tengah masa yang dikenal sebagai kebangunan rohani besar. Yang kedua, sebuah masa kebangunan rohani yang intens di wilayah timur Amerika. Di usia 14 tahun, ia mengklaim menerima penglihatan ilahim. Melihat Allah Bapa dan Yesus Kristus yang mengatakan kepadanya bahwa semua gereja yang ada saat itu telah jatuh dalam kesesatan. Tak berhenti di sana. Pada tahun 1823, Joseph Smith mengklaim bahwa ia dikunjungi oleh seorang malaikat bernama Moroni yang menunjuknya ke sebuah lokasi tersembunyi di mana lempengan-lempengan emas terkubur. Dari lempengan ini, katanya, ia menerjemahkan sebuah kitab baru yang dikenal hari ini sebagai Kitab Mormon. Kitab Mormon ini mengisahkan sejarah bangsa kuno di benua Amerika, termasuk kunjungan Yesus setelah kebangkitannya. Sebuah klaim yang sangat berbeda dari kanon Alkitab tradisional. Pada tahun 1830, Smith mendirikan apa yang dinamakan The Church of Christ, yang kemudian berubah nama menjadi The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, atau biasa disingkat LDS Church. Tapi, mengapa ajaran Mormon sulit diterima dalam kekristenan tradisional? Pertama, Mormon menambahkan kitab Mormon sebagai wahyu setara Alkitab, sesuatu yang bertentangan dengan prinsip sola scriptura, bahwa hanya Alkitab yang menjadi sumber kebenaran. Kedua, ajaran mereka tentang natur Allah sangat berbeda. Mormonisme mengajarkan bahwa Allah dulunya adalah manusia dan bahwa manusia bisa menjadi seperti Allah, ide yang bertabrakan dengan teologi Kristen Protestan, Katolik, maupun Ortodoks. Ketiga, mereka memperkenalkan praktik seperti baptisan untuk orang mati dan di masa awal, poligami yang memperlebar jurang perbedaan dengan gereja-gereja Kristen lainnya. Meski menghadapi penganiayaan berat, termasuk pembunuhan Joseph Smith pada tahun 1844, gerakan ini tidak padam. Di bawah kepemimpinan Brigham Young, para Mormon bermigrasi ke wilayah barat dan akhirnya membangun komunitas besar di Salt Lake Valley yang kini menjadi Utah. Hingga hari ini, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints tetap menjadi organisasi Mormon terbesar dengan lebih dari 17 juta anggota di seluruh dunia. Namun, bukan hanya itu, ada juga pecahan-pecahan lain seperti Community of Christ, sebelumnya bernama RLDS atau Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dan berbagai kelompok Mormon fundamentalis yang mempertahankan praktik poligami meskipun LDS resmi sudah meninggalkannya pada akhir abad ke-19. Sebuah fakta menarik, Joseph Smith sempat mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1844, tidak lama sebelum kematiannya. Ini memperlihatkan bahwa sejak awal, Mormonisme membawa ambisi bukan hanya rohani, tapi juga sosial dan politik. Mormonisme, dengan semua keunikan dan kontroversinya, tetap menjadi salah satu kisah keagamaan paling kompleks dalam sejarah modern.